DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah guru atau dosen saya. Dan bahkan beliau juga yang membimbing saya di tugas akhir ya, salah satu pembimbing saya di tugas akhir, yaitu adalah Pak Joko Sarwono. Selamat pagi, siang, malam, selamat berjumpa gitu ya dengan saya. Terima kasih Mas Panji sudah mengundang gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa sharing beberapa hal yang bermanfaat begitu. Ya, insya Allah ya pasti bermanfaat, Pak. Salam sehat tentunya ya di masa-masa sekarang. Dan mensadarkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh asli. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Di Cigadung gimana Pak? Aman Pak keadaan? So far aman, alhamdulillah. Jadi kalau diamati dari 2 tahun terakhir, rasanya jarang masuk red zone ya. Jadi mungkin dia karena tidak terlalu ramai dengan pusat kumpul ya. Jadi rasanya mungkin masih ada case tapi masih tertangani lah ya. Tidak terlalu banyak ambulan berseliweran. Oh. Di 2 tahun terakhir ini. Tapi sebelum di masa pandemi ini pernah kena Pak kalau Bapak? Alhamdulillah aman so far ya. Jadi artinya ya mungkin karena aktivitas saya juga tidak terlalu banyak ketemu orang selama 2 tahun terakhir ini, saya tidak pernah terbang juga. Jadi artinya segala kegiatan sejak tahun 2020 awal itu sudah switch ke online ya, daring gitu ya. Jadi luringnya itu baru saya mulai sejak akhir tahun lalu rasanya ya, belum terlalu lama. Jadi mungkin karena itu jadi relatif tidak banyak bertemu orang. Jadi so far baik-baik saja, tapi ya kadang-kadang flu dan sebagainya sih wajar saya kira ya dari sisi interaksi dengan dengan lingkungan yang beragam gitu. Saya juga tadinya udah hampir nggak kirain kan udah mau berakhir gitu pandemi gitu, nggak akan kena nih gitu. Ternyata Februari kemarin kena gitu. Jadi kayak Omicron juga kayaknya, karena nggak terlalu berat juga. Makanya pas janjian sama Pak Joko, kayaknya online dulu Pak, takutnya masih ada. Walaupun udah negatif, cuman khawatir ya membawa virus gitu. Jadi ya penyebarannya lebih cepat soalnya. Ya betul, lebih cepat. Mertua saya juga pada kena semua kebanyakan padahal di Palembang mereka. Ya, Pak Joko juga saya tertarik ngajak ngobrol ya buat yang dengerin pada malam hari ini. Selain kita akan ngobrolin masalah teknik fisikaan, karena saya suka promo Pak masalah teknik fisika dan juga spesifiknya akustik gitu ya di channel ini gitu. Tapi selain itu juga karena tema besar di podcast ini adalah ngobrol bisnis, saya juga tertarik ngajak Pak Joko karena saya baru tahu kemarin Pak Joko dapat penghargaan ya, dan spesifiknya baru tahu bahwa Pak Joko sekarang adalah ketua LPIK ITB, yaitu adalah lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan ITB. Yang mana berarti itu tonggak ininya ya Pak ya, berarti ya bisa dibilang garda terdepannya pengembangan inovasi dan kewirausahaan gitu ya di ITB gitu. Ya, jadi di ITB itu ada di bawah
kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dan kewirausahaan itu di bawah skopnya Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi gitu. Nah, di bawah Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi itu ada 3 lembaga saat ini. Ya, jadi ada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tadinya saya di sana selama 2 tahun, hampir 2 tahun ya, di sejak LPPM ya? awal LPPM. Sejak awal 2020 sampai sebelum 2021 berakhir ya, di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober itu ketua LPIK-nya kebetulan diangkat menjadi salah satu direktur di salah satu BUMN nasional gitu ya. Sehingga saya diminta geser ke LPIK sejak bulan Oktober gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan kembali kemarin pada saat bulan Maret ya, bulan Februari ya, dilantik kembali menjadi ketua LPIK sampai 2 tahun mendatang gitu. Nah, kemudian di tahun ini itu ada satu lembaga baru yang disebut sebagai Lembaga Pengembangan Keilmuan dan Teknologi begitu ya, yang menjadi lembaga baru di bawah kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Jadi ada tiga lembaga. LPPM itu fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat, dan khusus untuk penelitiannya itu fokus pada TRL 1 sampai 4 ya. Jadi riset dasar sampai riset menuju pengembangan begitu. Dan di teknologi readiness level 5 ke 7 itu dikelola oleh LPPM begitu. Di dalam konteks mengelola kegiatan-kegiatan penelitian inovasi gitu ya, yang ditujukan untuk menghasilkan produk-produk penelitian itu dalam bentuk produk ya, jadi bukan publikasi saja gitu. Nah, kemudian di LPIK ini juga karena relate dengan kegiatan inovasi, maka ada kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan juga ya, jadi terkait dengan startup, kemudian baik dari sisi khususnya dari sisi pembinaan ya, jadi bukan dari sisi bagaimana kita selling startupnya keluar gitu. Karena sekarang itu digeser sebagian tanggung jawabnya ke lembaga yang baru, yaitu lembaga, karena di dalamnya itu ada, selain ada pusat penelitian dan pusat yang ada di ITB, juga ada Science Technopark di sana gitu. Yang nantinya diharapkan ke depan Science Technopark ini menjadi anchor industri gitu ya. Jadi di mana di sanalah kemudian nanti startup yang dibina oleh LPIK itu dimatangkan begitu ya, dicarikan partner, kemudian dicarikan pendanaan dan sebagainya untuk mengembangkan diri lebih lanjut begitu kira-kira. Termasuk tentu saja pemanfaatan dari hasil riset, hasil inovasi yang dihasilkan baik dari LPPM maupun dari LPIK gitu. Dimatangkannya di STP nanti harapannya. Oke. Kebetulan tahun lalu tuh saya diperbantukan jadi istilahnya ya? Jadi asesor lah ya. Jadi asesor diminta oleh BRIN untuk nge-review ada 3 kegiatan hibah tuh dari BRIN, yaitu IBT, Inkubator Bisnis dan Teknologi, PUI, Pusat Unggulan Inovasi, dan PPPR STP. juga ya. Dan STP. Dan STP, oke. Ya, STP itu ada 4 kampus yang mendapatkannya kalau nggak salah. Iya, 4 atau 5. Atau 6 ya. Iya. Saya juga agak lupa. Karena tengah tahun lalu gitu. Nah, ya, ITB fokus STP-nya itu ke industri 4.0 ya. Jadi kita membangun 2 kawasan, satu di Ganesha sudah jadi kita berharap tahun ini sudah bisa jalan STP Ganesha, atau kita menyebutnya sebagai ITB Innovation Park Ganesha begitu ya. Dan satu lagi di kawasan Bandung Technopolis di Gede Bage itu akan ada 4 tower di sana yang nantinya disebut sebagai ITB Innovation Park Bandung Technopolis gitu ya. Dan itu diharapkan bisa menjadi
menjadi hub begitu ya antara industri dan university nantinya diharapkan yang lebih serius di dalam konteks yang skala besar begitu ya, sehingga kita targetkan di tahun 2025 itu mudah-mudahan sudah menjadi International Science Technopark harapannya begitu. Iya, nah cuman ini ketika di tahun 2021 kemarin itu ketika review itu kan bareng-bareng sama banyak lah yang jauh lebih senior gitu kayak Pak Aswin, terus juga banyak lah yang jauh lebih senior gitu. Terus memang ada ini apa ya semacam kayak benefit of the doubt lah ya mungkin ya, atau apa ya, keistimewaan gitu kalau kita mau melihat proposal-proposal dari kampus-kampus yang ya seperti ITB gitu, misalnya kayak UI, IPB, ITB, UGM gitu. Jadi kayak saya ngerasanya jadi kayak apa ya? Ya udahlah kayaknya udah pasti lolos nih kayak gitu. dalam pengajuan atau dalam proposal atau ya ketika proposing something gitu, apalagi ke lembaga pemerintah yang ya memang ibaratnya uangnya harus disalurkan seperti itu. Itu kan jadi merupakan sebuah apa ya Pak ya, keunggulan ya jadinya. Atau bagaimana Pak kalau ada pandangan nggak Pak terkait dengan? Ya saya kira mungkin ya jadi bukan barangkali karena dari sisi memang kinerja dari kampus-kampus yang ditugaskan ini kan sebenarnya lebih ke penugasan kan ya, jadi penugasan untuk menjadi penghela dari ekosistem inovasi yang diharapkan terbentuk secara nasional begitu. Jadi kalau kita ingin memulai, saya kira mungkin juga sebaiknya memang harus dimulai dari mereka-mereka yang sudah punya track record dari sisi kegiatan penelitian atau penelitian inovasi lah ya, yang terkait dengan kegiatan yang diharapkan diemban oleh STP ini. Kalau kebetulan kemudian salah satunya adalah ITB, saya kira dari sisi kinerja, kalaupun misalnya dilihat 5 tahun terakhir, saya kira juga kita menunjukkan cukup banyak konsistensi begitu ya di sisi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tampaknya. Jadi wajar tapi sekaligus tentunya ini menjadi tugas berat ya, karena kalau kemudian tidak berjalan lancar ya akan menjadi backfire yang tidak mudah juga untuk diatasi. Jadi kita sampai hari ini mempersiapkan betul itu terkait dengan bagaimana kemudian kita mengelola, termasuk di dalamnya bagaimana reorganisasinya ya, karena ke depan kan Science Technopark ini mau tidak mau gitu ya, pada saat kita bersentuhan cukup intensif dengan industri, diperlukan juga pengaturan misalnya dari sisi administrasi keuangan yang lebih lincah gitu ya di dalam mengakomodasi setiap kegiatan yang ada. Kalau kemudian itu dijadikan satu dengan sistem akuntansi yang ada di kampus gitu ya, perguruan tinggi negeri misalnya ya, barangkali mungkin menjadi tidak terlalu strategik jadinya ya. Jadi ini salah satu PR yang sedang kita siapkan ke depan. Iya betul. Itu Mas. Jadi memang ada banyak proposal ya tentunya ya, dan kalau kemudian yang ditugaskan untuk dipilih salah satunya adalah kampus-kampus yang tahun kemarin atau tahun sebelumnya itu mendapatkan pendanaan itu, saya kira ada pertimbangan tertentu lah ya dari sisi track record dan historical background-nya juga. Iya betul. Iya. Jadi selain privilege sekaligus tanggung jawab besar dititipkan gitu kan, kira-kira gitu. Iya. Wah, ini saya sebelum nggak tahu ya Pak Joko, saya pernah cerita atau belum ya, sebelumnya kenapa saya juga jadi reviewer di situ, karena kan dulu ketika lulus saya termasuk yang agak ini Pak agak menyimpang lah dari ke teknik fisikaan lah ya, sebelum kita nanti masuk ke pembahasan teknik fisika ya. Karena setelah lulus S1 itu saya dapat
tugas belajar lah atau beasiswa belajar lah dari Ristek, waktu itu namanya masih Ristek, untuk belajar terkait dengan transfer teknologi di Jerman kayak gitu. Dan spesifiknya saya internshipnya memang di STP, di salah satu STP di dekat Berlin waktu itu, di STP di sana. Jadi ketika balik ke sini masih suka diminta waktu itu ada tugas kerjanya juga dalam tanda kutip kayak gitu, untuk membantu pengembangan inovasi di Jawa Barat secara spesifik lah, transfer teknologi dan lain-lain kayak gitu ya, mengkawinkan antara industri dengan perguruan tinggi. Selepas itu saya berbisnis dan juga kadang-kadang ketika dipanggil lagi untuk berkontribusi ke BRIN ya, kalau sekarang mungkin lebih kuat di BRIN dibanding Ristek karena ada posisi ini, jadi saya masih suka dipanggil sama beberapa teman-teman lah untuk ngecek atau ya reviewer. Sebenarnya nggak itu kita tidak memberikan ya, karena itu keputusan bersama lah, bukan berarti kita di satu orang yang diberikan otoritas untuk lolos atau enggaknya kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ya sebelum ngebahas lebih jauh tentang itu, saya pengen tarik mundur dulu nih Pak, terkait dengan ke teknik fisikaan, spesifiknya di akustik ya. Saya kalau saya cerita sedikit ya, saya sendiri sebenarnya ketika di S1 dan ngambil tugas akhirnya di laboratorium akustik ya, atau di fisika bangunan kelompok keahliannya, karena memang senang dengan musik sih sebenarnya pada waktu itu gitu ya. Jadinya agak tertarik dengan bagaimana sudut pandang fisika terhadap musik, atau ya lebih luas lagi mungkin akustik ya, atau suara lah kayak gitu. Ketertarikan itu muncul gitu. Jadi oke, kita cari tugas akhir yang kita suka lah, yang saya suka gitu, biar kalau dengar teman-teman kan banyak yang malas-malasan ngerjain tugas akhir. Jadi saya pengen nyari sesuatu yang membuat saya jadi semangat gitu mengerjakan tugas akhir ya. Jadinya saya masuk ke situ. Nah, kalau Pak Joko, awal muasalnya bagaimana tuh Pak? Kenapa tertarik di bidang keakustikan ya, dan sangat expert lah dibilang ya sampai saat ini gitu, sudah long time ago itu ya. Jadi harus narik ke zaman SMA ya. Kenapa dulu? Saya dulu SMA kan di Jogja ya, di SMA 1 Jogja dulu. Oke. SMA 1 Jogja itu kurang lebih kayak SMA 3 lah ya di Bandung kira-kira gitu ya. Jadi banyak artinya, teman-teman dari SMA 1. Gitu. Jadi kalau SMA 1 Jogja itu kalau nggak ke sebagian besar ke UGM, SMA 3 di Bandung sebagian besar ke ITB gitu ya, atau ke Unpad gitu ya. Nah, teman-teman saya pada saat itu kebanyakan ya pada saat itu memilihnya kalau nggak elektro ya mesin begitu ya, kira-kira di zaman itu tahun berapa sih, 80-an gitu, 80-an tengah gitu ya. Memang yang populer saat itu adalah teknik mesin dan teknik elektro begitu kira-kira. Nah, saya sebenarnya suka dua hal itu digabung gitu ya, tetapi ada satu hal lain yang kemudian membuat saya mudah memutuskan untuk memilih teknik fisika begitu ya, karena pada saat itu hobi saya adalah terkait dengan suara gitu ya, khususnya musik gitu. Saya pemain gamelan ya di zaman saya muda gitu. Pemain gamelan, jadi musik tradisional, bukan pemain band tapi lebih ke musik-musik tradisional gitu. Sehingga menyukai teknologi suara, dan pada saat itu yang ada program studi yang ada yang mempelajari teknologi terkait dengan suara ya hanya teknik fisika ITB pada saat itu ya. Sebelum waktu itu teknik fisika ITS belum banyak dikenal dan seterusnya. Jadi inginnya ke ITB, milihnya apa ya udah TF gitu aja ya. Jadi kemudian ditambah lagi sebelum menentukan pilihan di kelas berapa ya, kelas 2 waktu itu. Itu ada salah satu alumni dari teknik fisika ITB datang ke sekolah kita dan memberikan info yang menguatkan pilihan saya. Jadi ya sudah, jadi as simple as that ya. Jadi hasilnya saya suka suara, ada program studi yang mempelajari tentang suara, dan itu namanya teknik fisika gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk teknik fisika. Jadi waktu itu
lewat PMDK ya. Jadi PMDK itu kurang lebih sama dengan SNMPTN lah sekarang ya. Jadi kalau SNMPTN itu kan semester 1 sampai 5, kalau PMDK dulu hanya semester 1 sampai 4 ya. Jadi di kelas 2 akhir itu kita sudah memilih ingin kemana begitu. Jadi pilihan ke TF-nya itu karena itu ya. Berarti udah tahu karena ada. Berarti udah tahu bahwa TF itu ada akustik ya. Oh, iya. Ya. Jauh lebih advance ya. Kalau saya itu Ya, baru tahu ketika udah jemput. kalau dalam bahasa Jawanya seperti tumbuh oleh tutup gitulah ya. Jadi saya memang pengen ke hal yang terkait dengan akustik. Di TF ada akustik ya sudah. Jadi sejak masuk pertama itu memang sudah fokusnya ke akustik. Jadi memilih jalurnya, memilih kuliahnya, memilih tugas akhirnya itu memang akhirnya ke sana begitu sampai sekarang. Oke. Tapi dalam prosesnya kan dulu ya ketika saya di tingkat-tingkat akhir atau ya menjelang tingkat akhir itu ya, justru yang kita kenal ya kalau di kalangan angkatan saya yang lebih arahnya ke musik atau musik tradisional waktu itu kan ada Pak Komang juga yang sebagai salah satu dosen akustik gitu. Kita kenalnya Pak Joko adalah spesifik di bidang waktu itu ya sound forensik ya lebih spesifik waktu itu. Itu perjalanannya bergeser atau memang udah selesai nih masalah jadi sebenarnya bidang saya itu sebenarnya lebih ke seni pertunjukan sebenarnya. PhD saya kan ke desain bangunan seni pertunjukan sebenarnya untuk musik tradisional gitu sebenarnya ya, course-nya di sana. Jadi pada saat di TF S1 pun bidang saya sebenarnya lebih ke arsitektural akustik atau ke building akustik gitu ya. Jadi terkait dengan noise dan seterusnya ya. Kemudian S2-nya geser sedikit ke arah image ke arah imaging tapi masih akustik ya karena S2-nya kan di instrumentasi dan kontrol gitu ya. Jadi saya mesti agak switch sedikit ke arah image processing gitu ya. Jadi ke ke arah sisi akustik tapi yang sedikit berbeda. Nah, kemudian pada saat S3 balik lagi sebenarnya streamnya ke akustika bangunan atau arsitektural akustik gitu ya. Kebetulan memang arahnya pengennya ke sana begitu ya. Tadinya pengen ke Australia tapi nggak dapat beasiswa, geser ke Jerman nggak dapat beasiswa juga, akhirnya berlabuhnya di Inggris gitu ya. Dan kebetulan berada di dalam grup yang memang strongnya di room akustik gitu ya. Jadi pembimbing saya dan yang dulu pertama kali saya hubungi misalnya Pak Trevor Cox itu yang menulis buku yang terkait dengan sound diffuser dan seterusnya, itu memang bidangnya di sana. Dan Salford, University of Salford UK itu memang salah satu yang strong di room akustik. Nah, kemudian saya menyelesaikan PhD-nya itu di bidang gedung pertunjukan besar gitu ya, dan saya mengambil subjeknya secara spesifik adalah gamelan Jawa begitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya main bisnisnya di sana. Nah, kemudian balik ke Indonesia, ya kita tahu sendiri bahwa di kita itu kalau membangun gedung pertunjukan itu ujung-ujungnya nanti hitungan ekonominya itu jauh lebih mendominasi daripada perhitungan kebutuhan pertunjukannya itu sendiri, begitu ya, sehingga hampir semua gedung pertunjukan di Indonesia itu pada akhirnya adalah multifunction hall begitu ya. Jadi bisa digunakan inginnya bisa digunakan untuk segala macam kegiatan gitu ya, bahkan untuk kawinan dan seterusnya ya. Jadi itu masih terjadi sampai sekarang ya. Walaupun akhir-akhir ini cukup banyak gedung-gedung yang sudah mulai secara akustik didesain dengan proper gitu. Nah, mengapa kemudian pada saat Mas Panji dulu tugas akhir itu saya lebih banyak berkecimpung di sisi forensik, karena pada saat saya pulang itu kebetulan 3 tahun kemudian itu ada satu momen di mana rekaman suara itu disahkan untuk menjadi salah satu alat bukti ya. Alat bukti yang sah yang bisa dibawa ke pengadilan ya di tahun 2008 itu.
Nah, karena suara itu related dengan apa yang kita kerjakan di teknik fisika, begitu maka pada saat ada permintaan ke ITB, mau tidak mau ya larinya ke teknik fisika, gitu kan ya, atau pilihannya waktu itu ke teknik elektro. Nah, ini karena dari sisi keilmuan itu related, ya mau tidak mau kita tidak bisa menolak ya. Jadi artinya kita harus melakukan permintaan itu dengan baik, gitu ya, karena konteksnya adalah keilmuan. Ya. Nah, sehingga sejak tahun 2008 itu secara paralel kemudian kami membangun stream baru ya, selain akustika bangunan yang tadinya menjadi core bisnisnya building fisik di teknik fisika, dikembangkan pula kemudian forensik akustik, walaupun sebenarnya sisi forensik akustik itu part dari pattern recognition atau voice recognition yang sudah lama juga kita lakukan ya di dalam tugas akhir sebelumnya, begitu. Even di angkatan saya itu sudah ada yang tugas akhir di sisi voice recognition, gitu ya, termasuk mengembangkan metode dan sebagainya. Gitu. Tapi pada saat itu tidak ada yang lain yang kebetulan available untuk diberikan tugas itu, jadilah saya masuk ke area forensic speaker identification atau forensik akustik ya, sampai sekarang gitu. Jadi udah hampir 14 tahun jadinya. Sehingga jadi paralel itu antara building fisik dan building akustik, arsitektural akustik, kemudian dikaitkan dengan forensik speaker identification atau forensik akustik untuk kebutuhan alat bukti ya, pembuktian alat bukti yang diajukan ke pengadilan, begitu. Nah, sebenarnya dari aktivitas itu sudah cukup banyak menghasilkan juga lulusan ya. Pada akhirnya teknik fisika juga kemudian punya warna di situ. Ada yang sudah menjadi doktor saat ini dan kemudian bergabung menjadi dosen juga. Saya kira kakak kelasnya Mas Panji yang kedua angkatan ya, kalau nggak salah ya. Siapa Pak? Panji itu angkatan berapa ya? Saya 2006. Nah, 2006 ini 2004 ya, Bu Miranti itu kan dari S1, S2, S3 aja kemudian melarinya ke forensik, biometrik gitu. Iya, karena pada waktu itu kan kalau nggak salah satu kasus yang mencuat dan waktu itu antara bukan bangga sih, jadi saya bilang ke ibu saya bahkan di saat telepon, wah dosen saya tuh jadi saksi ahli di jadi KPK saya bukan sebagai Joko Sarwono pribadi ya, tapi penugas saya kan ke institusi ya, jadi artinya memang ITB punya tanggung jawab untuk membantu karena keilmuannya ada di situ dan kebetulan ada di teknik fisika. Jadi selama ini kan teknik fisika itu streamnya dikenalnya di awal-awal dulu itu dua ya, stream instrumentasi dan kontrol dan stream fisika bangunan, begitu ya. Kemudian instrumentasi dan kontrol masih ada sampai sekarang berkembang menjadi macam-macam grup yang sangat besar, begitu ya, yang terkait dengan keilmuan industri, kemudian sekarang dengan isu yang terbaru terkait dengan industri 4.0 maupun big data, data science dan seterusnya masuk semua di sana. Kemudian building physics juga berkembang ya, yang dulunya fokusnya ke bangunan fisik gitu ya, dari rumah, kantor, masjid, rumah ibadah dan sebagainya. Kita berkembang juga sekarang ke arah yang mengantisipasi keilmuan terbaru, misalnya yang terkait dengan metamaterial gitu ya, yang terkait dengan bangunan yang sekarang semakin tinggi, berarti perlu material akustik yang semakin ringan tetapi kinerjanya misalnya tidak kalah dengan yang berat begitu dan seterusnya ya. Jadi isu-isu terbaru cukup banyak. Kemudian muncul juga isu yang terkait dengan soundscaping gitu, soundscape gitu ya, atau bahasa Indonesianya apa soundscape itu ya. Ada yang menggunakan istilah lanskap suara, ada yang menggunakan istilah akustik ekologi, gitu ya. Itu juga kita coba kembangkan sejak tahun 2010, gitu ya. Jadi cukup lama juga kita mengembangkan soundscape ini, dan kita sekarang mungkin kalau dilihat dari sisi
grup di Indonesia yang paling lengkap ya di sisi soundscape ini. Ada grup-grup lain tentu saja di UGM, di Petra dan seterusnya ya. Itu pengembangan dari kemudian setelah teman-teman yang belajar dari luar kembali itu grup material kemudian muncul menjadi grup yang strong juga di TF ya. Jadi ada advanced functional material, kemudian computational material design dan seterusnya. Itu pada zaman-zaman saya baru mau tugas akhir itu sudah mulai besar, dan kita sekarang di TF itu dikenalnya 3 itu, jadi instrumentasi dan kontrol, building physics lebih luas dari sisi tidak hanya bangunan, termasuk mencakup tadi forensik, kemudian lightingnya juga berkembang luas begitu ya. Kemudian satu lagi yang terkait dengan material science and technology ya, baik dari sisi nanomikronya sampai makronya begitu ya. Jadi dari sisi komputasi membangun material baru sampai dari sisi eksperimental material design gitu ya, untuk berbagai keperluan. Nah, kemudian seiring dengan ide isu tentang keenergian, maka ada grup yang tumbuh baru lagi kemudian yang terkait dengan manajemen energi ya, terkait dengan sistem energi begitu ya, digawangi oleh Pak Edi dan kawan-kawan ya. Jadi menjadi komplit sebenarnya. Memang diharapkan di teknik fisika itu kan menjadi broad based engineering begitu ya. Jadi multifaceted engineering ya. Jadi tidak spesifik, tidak pada koridor yang sempit, tapi lebih ke lebar basisnya. Sehingga diharapkan lulusannya itu menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan diri nantinya pada saat dia melanjutkan S2, S3 maupun bekerja langsung di industri ataupun di tempat lain atau membangun industri sendiri begitu. Iya, betul. Saya sendiri jadi kalau Mas Panji kemudian bergeser dari stream akustik ke sekarang ya tidak aneh, karena memang salah satu ciri dari teknik fisika adalah itu. Jadi fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dunia. Jadi iya. Ini juga saya juga nggak tahu jadi apa ya, agak arogansi jurusan atau bagaimana, karena kalau dalam praktik ya, misalnya udah 10 tahun profesional lah ya gitu, ketika saya bekerja dengan teman-teman dari alumni TF, bahkan sekarang di bisnis saya juga ada dari teknik fisika UGM, anak baru masuk gitu ya, itu apa ya, jadi tadi ya, sudut pandangnya jadi lebih luas sebenarnya jadinya. Jadi tidak, bahkan kan industrinya berbeda gitu. Kalau saya kan saat ini lebih banyak di digital dan software kayak gitu. Walaupun ada sedikit, cuman saya melihat jadi lebih apa ya, problem solvingnya lebih dapat, terus juga sudut pandangnya lebih luas sebenarnya itu. Makanya ketika, kalau nggak salah berapa tahun sebelum pandemi gitu, saya sempat diminta Pak Brian ya waktu itu untuk sharing di acaranya FTI gitu, karena mungkin entrepreneur lagi kayak keren gitu ya pada zaman ini, diminta untuk sharing-sharing terkait dengan teknik fisika pada waktu itu kayak gitu. Nah, salah satu yang saya sampaikan adalah hal tadi tuh sebenarnya, generalis versus spesialis lah mungkin pada fase-fase awal, apalagi S1 yang belum ajak orang kuat keinginannya, apalagi belum kadang-kadang juga masuk jurusan kan asal pilih aja gitu ya. Saya bilang lebih bagusnya masuknya ke yang lebih general dulu lah, biar nanti kalau mau S2-nya atau misalnya mau profesional di bidang apa bisa lebih masuk gitu. Jadi saya termasuk saya bilang begitu pada waktu itu, dan pengalaman kerja juga jadi apa ya tadi seperti saya bilang. Bahkan istri saya kan anak matematik, Mbak. Matematika ITB. Dia tuh suka bikin mulai dari beberapa tahun yang lalu bikin lembaga lembaga belajar lah, bimbel seperti itu gitu. Bikin bimbel. Dia bilang tuh kalau kan suka open rekrutmen pengajar dari mahasiswa kan gitu. Ketika anak teknik fisika tuh bagus gitu.
Ini jadi nyombong Ya nih. sebenarnya tergantung dari jadi kebetulan memang kan yang tidak pernah selesai isunya itu adalah nama ya. Kenapa namanya teknik fisika, yaitu yang membuat tidak sepopuler misalnya teknik elektro atau teknik mesin gitu ya, atau teknik informatika, teknik perminyakan dan seterusnya ya, atau sekolah bisnis misalnya ya. Tapi sekali lagi sebagaimana sering saya sampaikan ke para mahasiswa itu, kalau masuk TF itu pilihannya memang hanya dua gitu ya. Satu, suka sekali, atau tidak suka sama sekali gitu. Jangan di tengah-tengah begitu. Karena kalau sudah tidak suka ya udah sulit begitu ya beradaptasi dengan apa yang dipelajari. Karena isinya kan sebagian besar itu memang matematika dan fisika sebenarnya ya, dua hal itu. Jadi kalau dilihat dari porsi terbesarnya kan memang kebutuhan dari sisi perkembangan teknologi di dunia ini kan matematika dan fisik sih ya, kebetulan ya. Dari sisi engineering ya, tentu saja kemudian berkembang menjadi ada bio dan chemical ya, chemistry gitu ya, dan seterusnya. Tetapi porsi yang digarap TF itu memang banyaknya di sisi matematik dan fisik ya. Jadi multifaceted fisik memang jadi sisinya. Cuman kan tidak menutup kemungkinan ya, kita misalnya dari riset-riset yang sedang berkembang di TF saat ini dari sisi material itu banyak juga yang larinya ke biomaterial begitu ya, jadi biosensor dan seterusnya ya. Cuman karena didukung oleh konsep modeling fisik dan yang didasari oleh matematikal yang strong gitu, jadinya memang berkembangnya menjadi lebih strong begitu ya. Termasuk misalnya dikembangkan ke sistem bisnis ya, karena kemudian pada saat masuk ke area bisnis atau ke area digital teknologi begitu kan, urusannya kan juga tidak lepas dari sisi support matematik dan pemahaman tentang sistem fisik begitu ya, dalam bentuk yang lain begitu. Iya. Jadi kalau dibahasakan generalis dan spesialis memang betul. Jadi memang lulusan TF itu memang cenderung tadi broad base ya, broad base engineering. Dulu kan contoh yang paling mudah itu adalah kalau TF itu Gunung Tangkuban Perahu begitu ya, tapi kalau yang lain Gunung Semeru, Gunung Merapi gitu ya, diulang di satu stream begitu ya. Kalau TF puncaknya memang lebih lebar begitu, tapi base-nya lebih lebar juga supaya lebih fleksibel untuk berkembang. Nah, ini memang tidak terlalu tidak terlalu mudah untuk dijelaskan kepada para calon yang ingin masuk ke TF-nya. Nah, balik sedikit terkait dengan akustik, Pak. Kalau tadi kan berdasarkan cerita, berarti memang banyak di arsitektural akustik, di TF-nya sendiri dan Pak Joko juga, terus di sound forensik, terus juga tadi ada soundscape ya. Kalau saya tuh waktu tadi ya, seperti saya bilang, waktu ketika lagi ke Jerman, padahal itu 10 tahun yang lalu ya, 2011 waktu itu, 11 tahun bahkan ya, 2011 saya ke Jerman, itu ada salah satu startup bisnis di sana yang menurut saya akustik banget, TF banget lah. Dia bikin namanya tuh, saya lupa, nama bisnisnya lupa, cuman dia bikin image processing dari akustik di mobil gitu. Jadi dia grup mereka ini di hire sama kayak VW, sama BMW dan lain-lain untuk jadi mereka tuh sound kayak ngefoto suara lah ibaratnya, atau ngevideoin suara sehingga mobil-mobil Eropa atau mobil Jerman tersebut tujuannya kan agar halus gitu, nggak bising di dalam mobil, dan juga nggak bunyi mesinnya tidak berisik lah kayak gitu. Jadi mereka potret dalam keadaan seperti itu, akustiknya ya ininya aja sih, gimmicknya aja lah, foto akustik kayak gitu. Cuman basicnya seperti itu, mendetek getaran dari mana sehingga nanti mereka bisa prevent melakukan pencegahan di titik-titik yang sumber bisingnya tersebut gitu. Bahkan sudah sejauh itu 10 tahun yang lalu gitu.
Terus dan banyak lagi lainnya gitu, kayak perkembangan gedung konsernya. Terus juga kalau kita ngomongin sekarang, walaupun lebih banyak didekati oleh teman-teman dari informatika ya, kayak speech recognition, padahal sebenarnya kan area TF juga di sana dengan AI dan segala macam itu kan tambahannya lah. Kalau sekarang apakah di TF sendiri atau industrinya di Indonesia sudah mengarah ke sana nih, atau ibaratnya kalau sarjana teknik fisika khususnya yang di bidang akustik, apakah menemukan pekerjaan yang ideal seperti itu di Indonesia saat ini, Pak, gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa ya tadi yang disampaikan image modeling gitu ya, sound image modeling atau sound apa namanya, apa istilahnya ya, memodelkan sound field gitu ya. Sebenarnya kan sound field modeling itu kan atau sound field imaging gitu ya. Itu di zaman saya tugas akhir pun sebenarnya di TF itu sudah ada yang tugas akhir yang terkait dengan bagaimana kita create atau membangun begitu ya sound field yang kita inginkan gitu ya. Jadi hanya memang dari sisi perkembangan teknologi yang ada gitu, teknologi akustik di Indonesia secara umum itu lebih terlambat hadirnya dibandingkan teknologi sistem tata suara atau sound system gitu ya. Sehingga kalau diperhatikan itu di masyarakat kita, di industri kita itu memang akustik itu identik dengan sistem tata suara gitu ya, sehingga menjadi tidak mengherankan kalau misalnya di setiap spesies yang ada itu penciptaan medan suara itu lebih banyak didominasi oleh elektronik sound begitu ya, dalam hal ini sistem tata suara gitu. Misalnya di gedung itu ya, itu kalau kita bicara akustik bicaranya sound system gitu, karena memang teknologinya masuk lebih dulu, produknya masuk lebih dahulu daripada produk building akustiknya sendiri gitu. Termasuk di mobil ya, mobil itu yang bagus akustiknya kan yang sound systemnya bagus gitu ya, bukan yang interior akustik mobilnya bagus gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan mulai banyak masuk konsep-konsep akustik selain sistem tata suara ke Indonesia, sekarang kalau diperhatikan bangunan-bangunan sudah mulai memikirkan itu, perkantoran itu di dalam konteks desainnya sudah mempertimbangkan selain sound sebagai sound system sebagai pencipta medan suara, juga mulai dipertimbangkan bagaimana pemilihan material-material akustik yang dipakai maupun formasinya itu mendukung penciptaan medan suara yang diinginkan ya, termasuk di dalamnya di mobil ya. Di mobil itu sudah mulai banyak user itu minta misalnya ruangannya quiet dan seterusnya, itu kan nggak bisa diciptakan dengan sistem tata suara ya, harus memilih material yang baik dan sebagainya. Kemudian konsep-konsep dengan munculnya soundscaping itu sebenarnya kan membentuk juga pola pemikiran baru, bagaimana kita mendesain urban, bagaimana kita mendesain ya, interior di dalam bangunan-bangunan dengan segala fungsinya begitu ya, mengenai pentingnya interaksi antara sumber suara, penerima, dan ruang gitu ya. Jadi misalnya kalau saya mendesain rumah sakit, memang harus ada sesuatu yang berisik dalam tanda kutip gitu ya. Jadi contohnya misalnya masuk ICU, itu suara beep dari monitoring detak jantung itu harus menjadi sesuatu yang strong gitu ya. Kalau pendekatannya adalah noise control kan harus dihilangkan itu kan, karena mengganggu. Tapi bagi suster itu penting sebagai cue akustik gitu. Mobil misalnya ya, di kita anak-anak muda suka knalpot yang berisik, resik gitu ya misalnya ya, itu mengganggu buat semua orang, aturannya ada jelas gitu ya. Nah ini nanti saya bisa gesernya ke yang sedang hot saat ini nih, misalnya ke soal toa masjid gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya kan
dari sisi persepsi suara ini yang selama ini belum banyak masuk ke kita, sehingga apa namanya tidak bisa disalahkan kemudian, karena tadi ya kembali ke awal, yang masuk duluan itu sistem tata suara memang. Nah, pada saat orang di awal jualan tata suara, yang dijual memang keras, jauh bisa didengar dan seterusnya. Belum bicara soal perception gitu ya, belum bicara soal bagaimana warna suara itu berpengaruh pada orang mempersepsi apa yang didengar gitu ya. Jadi kalau azan yang suaranya begitu indah gitu ya, kemudian dilayani keluarnya dengan sound system yang seadanya, maka seharusnya itu menjadi gangguan gitu. Mestinya melihatnya kan begitu, bukan hanya sekedar keras, harus keras, enggak. Kalau saya misalnya mendengarkan suara yang keras dan halimpu dari sumber suara yang sama, misalnya suara itu adalah azan, saya pasti akan milih yang halimpu, gitu kan? Karena itu membuat saya nyaman, membuat saya tertarik untuk mendatangi dan seterusnya. Kalau keluar dari sebuah sistem tata suara yang kemeresek, nggak karu-karuan, meskipun yang dimainkan adalah indah, ya membuat orang tidak nyaman sudah pasti. Jadi bukan masalah sumbernya apa, tetapi bagaimana kemudian sumber itu di playback, ditransmisikan sesuai dengan karakternya gitu kan. Kalau seorang suaranya indah, ya harus terdengar indah, jangan sampai kemudian hanya elehku keras gitu ya kira-kira ya. Nah, ini hal-hal seperti itu saya kira. Kemudian perkembangan lain misalnya apa namanya, sonic synthesizer dan seterusnya ya. Jadi itu mewarnai banyak permusikan di Indonesia. Misalnya kan kita bisa amati produksi musik makin ke sini makin banyak yang mulai mempertimbangkan teknologi akustik begitu ya di dalam penciptaan baik jenis musiknya maupun efek yang ingin ditimbulkan pada pendengarnya. Nah, itu memerlukan pendekatan teknologi akustik yang tidak sederhana sebenarnya. Ya. Termasuk nanti misalnya kalau kita bicara soal mobil listrik, gitu ya, karena ada dua sisi di mobil listrik. Orang yang biasa memainkan atau menggunakan mobil berbahan bakar apa namanya fosil, kemudian menggunakan penggerak mekanik, itu feedback-nya itu adalah getaran yang ditimbulkan akibat kecepatan gitu ya kira-kira ya, entah itu dari throttle, suara throttle gas dan remnya, entah gesekan ban dengan mobil dengan jalan, suara gerungan dari apa rotational mechanics yang ada di mobil itu menjadi feedback. Oh, ini saya sedang jalan pelan, oh ini sedang jalan kenceng begitu ya. Yang nyetir itu punya feedback itu, tapi begitu beralih ke mobil listrik yang hilang apa namanya mechanical komponennya, sisi apa karakteristik getarannya itu berubah. Jadi perlu adaptasi kan di dalam feedback, dan ini akan terkait dengan security, safety dan seterusnya ya bagi drivernya, terutama bagi driver ya. Dan kalau kemudian dilihat dari sisi luar ya, jadi kalau ada mobil lewat, kenapa harus ada suara? Supaya orang bisa mendengar bahwa kalau ada mobil kecepatan tinggi itu karakter suaranya kerasa gitu ya. Iya, betul. Itu menjadi aspek safety bagi orang yang di luar. Nah, kalau mobil listrik berbeda lagi karakter akustiknya kan. Jadi perlu dipikirkan juga. Nah, jadi banyak penelitian misalnya yang mendesain bagaimana suara apa namanya suara artifisial begitu dibangkitkan oleh mobil listrik keluar gitu ya untuk aspek safety. Bagaimana aspek vibrasi dibangkitkan secara artifisial ke dalam kabin untuk memberikan feedback pada drivernya gitu ya. Bahwa dia sedang berjalan kencang, bahwa dia sedang berjalan pelan gitu kan, itu aspek akustik yang lain begitu yang barangkali sudah banyak diteliti sejak lama. Di Indonesia juga sudah cukup banyak diteliti, tapi memang belum banyak dipahami secara luas gitu ya. Nah,
itu pasti tidak bisa diamati kalau kita tidak punya basic keilmuan wave mechanics yang strong gitu ya. Nah, kenapa misalnya kemudian teman-teman yang bermain di sisi non teknik fisika itu kemudian banyak bermain juga di sisi bidang-bidang yang seharusnya misalnya ya kalau menurut Mas Panji tadi diisi oleh teman-teman teknik fisika, karena umumnya kan sistem fisik itu kita bisa modelkan dengan fungsi transfer ya, atau transfer function ya, urusannya hanya input output begitu ya. Jadi fungsi transfernya itu ya bisa saja dikembangkan dengan konsep black box gitu ya, dan bisa dianalisis dengan konsep AI sekarang. Nah, AI itu kan sebenarnya yang menjadi salah satu strongnya itu adalah dia mampu menganalisis dengan baik begitu ya, meskipun transfer function-nya itu black box. Jadi artinya orang yang bermain di situ tidak perlu harus memahami fenomena fisik yang terjadi. Iya. Betul. Gitu kan? Jadi yang penting adalah output-nya tercapai dengan input yang dipunyai, atau kalau saya punya output yang saya inginkan, inputnya harus seperti apa begitu, dan itu diserahkan kepada sistem untuk meng-create-nya. Nah, ini memang menjadi tarik ulur untuk teknik fisika ke depan begitu. Jadi TF itu sekarang masih perlu atau enggak gitu kira-kira. Kalau kemudian kita bisa bermain black box gitu ya, sebenarnya semua sistem sekarang kan yang tradisional kan bisa diselesaikan dengan pendekatan artificial intelligence, apalagi nanti kalau sudah sampai ke quantum computing gitu ya, itu akan cepat sekali mendeteksi transfer function yang di-create serumit apapun misalnya ya. Tapi saya masih yakin bahwa pengetahuan tentang fenomena fisis yang melatar belakangi semua sistem yang ada itu masih tetap diperlukan, karena nanti terkait dengan tadi misalnya safety, kemudian terkait dengan what if-nya atau ada hal-hal lain yang misalnya untuk pengembangannya sebenarnya sisi fisis apa yang harus dikembangkan lebih lanjut. Iya. Tapi berarti ya tadi seperti balik ke pertanyaan saya, itu tadi menarik banget yang masalah safety mobil listrik juga ya. Jadi mengingatkan saya pada cerita-cerita zaman pertama kali pesawat fly by wire ya, katanya kalau nggak salah saya dengar nggak tahu ini dengar dari mana ya, pada waktu itu tuas dorongnya itu memang tidak lagi seberat ketika nggak fly by wire gitu. Jadi ketika diubah, makanya sekarang safety-nya adalah itu dikembalikan, ada butuh power lah, karena secara intuitif si pilotnya ngerasa itu berkaitan gitu. Itu jadi artificial sound mobil listrik mungkin ibaratnya seperti itu ya nanti. Ya, jadi lebih ke cognitive science gitu ya, cognitive technology gitu kan. Memang itu digunakan untuk melengkapi yang sudah ada jadinya ya. Karena biar bagaimanapun pada saat kita kemudian mengembangkan teknologi-teknologi baru itu ada sesuatu yang berubah pasti kan ya. Jadi adaptability-nya pasti berubah. Jadi pada saat orang belum mampu untuk beradaptasi dengan cepat, orang beradaptasi dengan mesin jadinya. Memang diperlukan sebuah stimulan yang tetap harus menjaga safety ya. Karena kalau kita membangun teknologi kemudian tidak ada safety-nya ya jadi tidak menurut saya jadi tidak sempurna begitu impact-nya begitu ya. Mungkin dia membantu tapi tidak belum lengkap. Bisa dibayangkan lah misalnya sekarang kalau dihubungkan dengan soundscape, urban soundscape misalnya ya. Kalau sekarang yang di kota kita dengar adalah suara derungan mobil motor begitu ya. Kemudian somehow di years ke depan begitu semuanya diganti menjadi mobil listrik gitu ya. Itu kan sebenarnya kembali seperti zaman dulu kita tanpa mekanik ya, banyak sepeda, banyak beca, banyak dokar gitu ya. Jadi tetap ada cue akustik yang diperlukan di sana yang membangun kemudian bagaimana urban soundscape yang dimunculkan, karena kemudian dari situ muncul kebutuhannya
untuk apa namanya safety di jalan seperti apa, noise yang dibangkitkan harus dipersepsi seperti apa. Kalau misalnya noise dari kendaraan itu rendah, apakah kemudian kita perlu lagi misalnya bangunan yang masif tebal dinding insulasinya, gitu ya, barangkali menjadi lebih ringan. Tapi kalau lebih ringan, bagaimana kekuatan dari sisi sivilnya, civil engineering-nya dan seterusnya. Jadi pasti akan kait mengait begitu ya. Jadi kemudian kalau dari sisi kesehatan, kalau dulu orang terganggu dengan suara motor dengan frekuensi rendah, nanti apa yang mengganggu pasti ada gitu kan. Apakah suara mencuit roda dengan jalan menjadi yang lebih dominan misalnya. Dan banyak lagi, pertanyaannya banyak sekali. Kemudian bagaimana interaksi antar sumber suara ya. Kalau sekarang kan kalau ada sekian mobil, motor dan sebagainya jadi satu, itu berpengaruh pada desain fasad bangunan begitu ya. Nah, kalau itu nanti sumbernya nggak ada, bangunan yang sudah terlanjur ada dibangun dengan double fasad tadi buat apa lagi gitu kan, kira-kira kan gitu. Jadi akhirnya kemudian yang muncul adalah smart windows, smart apa namanya cladding, smart double skin dan seterusnya ya. Jadi yang bisa yang beradaptabel dengan lingkungan ya. Dan ini sangat dibungkus dalam konteks AI saat ini menjadi menarik karena kemudian memang larinya ke artificial intelligence pasti. Tapi ke depan pasti berkembang lagi isu baru lagi begitu ya. Manusia kan begitu seterusnya. Nah, cuman orangnya kan tidak bisa serta-merta semuanya pindah gitu ya. Nah, itu yang seringkali kemudian menjadi pertanyaan. Jadi program studi traditional engineering yang ada sekarang itu masih perlu atau tidak ke depan gitu kan gitu. Kampus masih perlu atau tidak? Jangan-jangan nanti nggak perlu kuliah lagi gitu ya. Cukup misalnya dari rumah akses siapa saja saya bisa gitu ya. Kemudian saya bisa ujian lulus dan seterusnya. Iya, kalau ya balik lagi tadi sedikit balik ke pertanyaannya. Kalau berarti kan kalau kita ngelihat potensinya atau kayak tadi ya peluang atau permasalahan yang kiranya diperlukan pendekatan teknik fisika atau akustik secara spesifik sebenarnya banyak ya. Bahkan dari salah satu elemen yang baru mau masuk aja mobil listrik itu nanti akan kemana-mana gitu. Tapi kalau yang sekarang sudah dilakukan kan kayak tadi ya, saya kayak perencanaan akustik bangunan, gedung konser, atau mungkin sesimpel tempat ibadah gitu. Saya selalu komplain, ada salah satu masjid yang saya suka di sholat Jumat di sini, dekat sini gitu ya. Apa namanya? Ya speakernya itu, bahkan kalau kita tadi Pak Joko bilang teknologi sound system lebih dulu, simple penataan sound system aja tidak baik gitu loh. Jadi banyak spot di dalam masjid tersebut yang akhirnya kita nggak dengar suara si khotibnya gitu. Ya, jadi kadang justru itu. Jadi kan memang pilihannya apa yang manusianya itu kan heterogen sekali gitu ya. Kalau kita bicara Indonesia gitu ya. Jadi pemahamannya masih gap-nya itu luas gitu ya. Nah, apakah kemudian kita harus memilih teknologi yang memang hanya bermanfaat bagi sebagian orang, atau kita mau bicara cover semuanya nih? Tentu saja harus memilih ya. Jadi ITB misalnya kalau kita bicara sebagai institusi ya memang mau tidak mau harus memilih. Kita memang punya kewajiban untuk mengantisipasi apa yang akan datang gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita tidak bisa tidak untuk memikirkan kebutuhan real di masyarakat itu yang memang masih katakanlah misalnya dari sisi akustik ya, tadi yang Mas Waji sampaikan, mau nata sound systemnya aja belum benar gitu ya, itu mau ditinggalkan ya. Tapi sekarang kan orang yang mampu itu mulai bertambah banyak, jadi kita bisa sedikit demi sedikit bergeser ke sisi yang future. Gitu. Namun saya lihat gini Pak. Kenapa di Eropa atau tadi misalnya Pak Joko bilang kayak di Australia juga salah satu yang jadi tujuan untuk belajar akustik kayak gitu ya? Apa karena memang itu udah jadi concern di sana gitu, karena memang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi kayak misalnya kalau contoh kayak VW, BMW
ya gue nggak perlu lagi mobil yang ini, apa maksudnya kebutuhannya meningkat gitu. Oh iya, bukan cuma kenyamanan tapi kenyamanan akustik juga. Tata ruang masjidnya atau misalnya tempat ibadahnya dibuat lebih ini karena bukan cuma jadi sekedar tempat ibadah penyampai pesan aja, tapi ya harus benar-benar nyaman gitu. Terus juga misalnya di gedung dan segala macam. Jadi apa kita belum sampai ke sana, Pak? Level apa ya? Ibaratnya level sosial. Maslow. Ya, Diagram Maslow, balik lagi ke situ. Jadi memang ya mungkin kenapa misalnya di Eropa misalnya kebutuhan tentang kebisingan saja misalnya ya, itu sampai ke rumah sudah mulai ada. Jadi zaman saya sekolah dulu 20 tahun lalu pun misalnya kalau saya berbuat berisik, tetangga saya itu punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib bahwa saya terganggu oleh tetangga saya. Jadi karena aturannya ada. Nah, kita sebenarnya aturannya ada, tapi bagaimana itu disikapi oleh masyarakat kita masih terlalu heterogen pemahamannya. Jadi nggak bisa serta-merta katakanlah misalnya azan gitu ya. Kalau kemudian diterapkan legal gitu harus 100 dB misalnya ya. Itu saya nggak yakin. Ada Pak ya? Aturan 100 dB-nya itu ada ya? Sebenarnya kan tidak ada aturan di edarannya pun juga enggak. Itu kan himbauan saja. Misalnya maksimum di level settingnya 100 dB, dan kalau kita bicara soal dB pun pemahamannya kan masih beragam gitu ya. 100 dB itu buat saya gede banget gitu ya, tapi bagi sebagian orang mungkin kecil, kok 100 gitu ya, kira-kira misalnya 100 saja dipermasalahkan, tapi orang membayangkan 100 dB itu sebesar apa itu belum tentu benar membayangkannya gitu ya. Kalau nggak gitu salah, kan? saya jadi ingat kalau yang dulu kan kalau lagi di kampus tuh tingkat berapa tuh kita ada apa ya namanya sih? Apa ya? Lab ya, ada praktikum. Iya. Jadi artinya kan orang yang memahami memahami skala di desibel itu pun itu masih beragam di kita. Ya. Enggak, maksud saya kalau nggak salah waktu itu kan kita ngukur kebisingan betul. kan, kalau nggak salah Setuju ada aturannya kan, ada aturannya. Oke. Tapi itu kan bagi mereka yang punya akses ke situ gitu betul. kan. Sementara masyarakat kita kan ada 230 juta lebih gitu kan, yang belum tentu paham apa itu desibel gitu kan ya. Jadi memang kemudian memang harus hati-hati menjelaskannya ya. Soal masjid misalnya itu pun kita punya 800-an ribu masjid kan. Kalau dilihat hati-hati satu-satu banyak yang masih perlu diperbaiki. Saya melakukan sudah hampir 20 tahun belum beres-beres juga menangani 800 ribu itu saking banyaknya gitu ya. Jadi artinya memang yang paling bagus itu kemudian adalah mengembangkan kemampuan dari orang lain untuk menjadi lebih bisa menguasai itu gitu kan. Jadi kalau kembali ke masalah kebutuhannya, kenapa misalnya dibandingkan dengan Jerman, Australia dan seterusnya kita berbeda di dalam satu segmen, kalau kita pilih yang spesifik barangkali mungkin ada yang lebih advance daripada yang ada di Australia ataupun di UK gitu ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di sebagian segmen lain kita masih sangat tertinggal gitu ya. Tidak hanya di akustik ya, ini kita bicara soal banyak, misalnya soal mikrofon aja misalnya. Kalau mau podcast seperti ini gitu ya, kalau mau diminta beli mikrofon seperti yang Mas Panji pakai itu kan orang dari 10 orang mungkin 8 orang mikir 2-3 kali gitu untuk beli gitu kan. Gitu kira-kira kan. Iya, betul. Karena harganya mahal gitu ya, kira-kira ya. Walaupun kemudian kalau kita bicara soal apa yang kemudian dihasilkan kan itu urusan lain lagi. Gitu. Iya betul. Iya sih. Saya misalnya pakai mic ini gitu, nggak ketok kan mic-nya ya, saya ngomong tapi kalau ditanya harganya berapa saya nggak mau jawab karena nanti larang banget gitu, aku bisa beli dan seterusnya ya. Jadi itu masalah perception ya. Jadi memang kalau kita masuk ke arah persepsi ya nggak ada batas, pasti akan ribut pasti. Iya betul. Sih, jadi memang belum secara general ya kalau kita bicara belum jadi kebutuhan yang mendesak lah ya, atau kebutuhan. Ya, jadi kalau kita bicara soal kebutuhan
apa namanya, dasar, apa sih namanya, primer, sekunder, tersier gitu ya. Masyarakat kita sedang menuju ke sekunder sekarang. Ya. Sebagian besar ya. Ya, Jadi memang naik. Kita bisa amati lah zaman saya sekarang sama kuliah. Zaman saya kuliah itu beda sekali. Gitu. Orang misalnya makan dulu yang penting kenyang gitu kan, misalnya ya. Tapi sampai sekarang pun tetap ada yang kebutuhannya begitu kan di kita. Meskipun di UK pun juga terjadi begitu, di Australia juga begitu. Cuman jumlahnya mungkin tidak sebanyak di kita karena jumlah orangnya juga tidak sebanyak di Indonesia gitu kan. Indonesia negaranya kan gede banget gitu. Tapi yang orang-orang di Indonesia yang levelnya sudah masuk ke bahwa ruangannya itu harus nyaman, mobilnya harus nyaman, tempat kerjanya harus nyaman secara akustik itu sudah jauh lebih banyak sekarang. Kalau dihitung mungkin lebih banyak daripada di UK dari sisi number ya. Tapi kalau dibandingkan prosentase terhadap total populasi ya memang masih jauh. Iya betul. Oke. Jadi ini masalah relatif sih. Jadi artinya memang nggak mudah untuk didiskusikan. Jadi kalau kita bicara soal kebutuhan ini itu ya tergantung dulu ini mau diterapkannya di mana gitu ya. Makanya kalau ITB sekarang itu kan misinya itu adalah globally respected tapi locally relevant begitu ya. Jadi tetap punya dua kaki gitu. Satu adalah kita menjaga Indonesia untuk tetap bisa dilihat terpandang di dunia, tetapi pada saat yang sama tidak boleh lupa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, menyelesaikan persoalan di masyarakat itu range-nya juga lebar. Ada yang harus menggunakan teknologi yang advance, tapi juga tetap ada yang menggunakan teknologi yang sangat sederhana gitu ya. Misalnya mengapa saya masih tetap kadang-kadang memberikan training akustik masjid, itu kan masalah simpel sebenarnya kan. Dari sisi teknologi sama dengan teknologi saya zaman saya kuliah dulu, nggak ada bedanya gitu kan. Tapi toh tetap ada keperluan itu gitu sampai sekarang. Gitu. Betul, banyak Pak. Di sisi lain, saya punya orang yang harus dilayani, suaranya harus bisa berubah-ubah sesuai dengan kemampuan saya, sesuai mood saya gitu. Nah, itu kumaha desainnya ya bisa aja. Tapi ya tentu saja perlu teknologi yang berbeda gitu kan. Iya. Oke, kita balik sedikit bahas masalah LPIK nih Pak ya. Saya punya pandangan ya, atau mungkin bukan pandangan ya. Saya menjalani ya ketika dulu di akhir masa saya kuliah atau mungkin setelah lulus saya fresh graduate begitu, kewirausahaan ya di kampus atau di Indonesia secara general belum terlalu jadi pilihan yang utama lah gitu ya, atau jadi mainstream lah gitu. Saya dulu udah mulai dagang-dagang lah ketika lagi kuliah kayak gitu-gitu. Cuman itu jadi hal yang tidak terlalu diapresiasi dengan baik. Justru malah dihindari gitu oleh beberapa dilarang bahkan oleh beberapa dosen seperti itu gitu, karena ketahuan gitu atau bagaimana lah, atau mengganggu perkuliahan lah. Cuman kalau saya lihat ya generasi sekarang di kampus ya secara general gitu di ITB apalagi gitu, itu jadi hal yang diminati lah paling enggak ya. Mahasiswa udah mulai menjadikan mungkin setelah lulus opsi sebagai wirausaha itu jadi lebih banyak mungkin dari zaman saya. Betul nggak Pak kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara startup itu kan luas banget skopnya ya. Jadi artinya basisnya itu bisa bermacam-macam, dan unfortunately memang yang banyak berkembang di Indonesia itu adalah kalau mau bicara startupnya lebih luas ya, atau wirausaha yang lebih luas itu yang banyak diminati oleh kalangan muda kita adalah startup atau wirausaha yang tidak berbasis teknologi gitu kira-kira. Itu harus diakui ya. Jadi artinya banyak mendominasi ya. Tapi ke depan itu mau tidak mau kita harus beralih ke sana kalau kita berkaca pada negara-negara yang what so-called maju gitu ya, karena startup yang mereka kembangkan yang kemudian menguasai dunia itu adalah startup atau wirausaha yang basisnya adalah teknologi kan ya. Jadi teknologi based startup atau teknologi
based entrepreneurship gitu ya. Nah, oleh karena itu memang di ITB ini yang dikelola di LPK itu adalah startup atau wirausaha yang basisnya teknologi. Basisnya adalah budaya keilmuan unggul memang ya. Jadi harus didasari oleh keilmuan-keilmuan unggul yang dikembangkan oleh ITB. Karena kita tidak bisa kemudian misalnya memfokuskan pada startup atau wirausaha yang sebenarnya semua orang bisa membuat asal punya kasarnya punya modal dan punya kesempatan gitulah kira-kira. Nah, kita tidak bermain di sana, tetapi bermainnya di sisi yang teknologi base gitu ya, atau apa sih namanya science, advanced science base startup gitu ya. Harapannya begitu ya. Jadi harapannya adalah dari ITB itu muncul misalnya seperti startup atau apa namanya perusahaan yang dikembangkan dari basis startup atau wirausaha yang misalnya mengembangkan pertanian dengan sistem kultur jaringan yang advance gitu ya misalnya, atau pertanian dengan monitoring sistem monitoring berbasis sensor biosensor yang strong gitu misalnya. Ya memang dari sisi apa namanya bisnisnya barangkali belum sekarang diperlukan ya yang sekarang ada kan masih banyak didominasi oleh sistem informasi base sekarang ya, jadi data science gitu ya kira-kira begitu. Tapi ke depan saya kira dengan tadi ya misalnya berubah teknologinya, berubah apa namanya sistem yang kemudian dipengaruhi. Jadi misalnya katakanlah satu kota semuanya mobil listrik gitu ya, maka kebutuhannya berubah sudah pasti kan. Kehidupan itu akan berkembang atau saling berpengaruh dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat itu. Nah, pada saat itu memang harus sudah banyak yang apa namanya sistem-sistem wirausaha yang ditunjang oleh kemampuan teknologi yang strong gitu kalau menurut saya. Jadi contohnya misalnya podcast inilah atau kuliah yang online itu mau tidak mau kan harus berkembang, makin lama makin imersif begitu ya, karena sisi kognitif atau sistem haptiknya lah misalnya itu belum banyak disentuh sekarang. Jadi mungkin ke depan kuliah nggak perlu datang ke kelas barangkali ya. Iya, dari rumah saya merasa ada di kelas gitu kan. Ini sekarang misalnya di tempat Mas Paji ditambahi apa namanya mikrofon 3D misalnya, maka saya tinggal mendengarkan apa namanya dengan perangkat yang relate gitu, saya seolah-olah sedang berbicara di depan Mas gitu ya misalnya, bisa juga kan. Atau kita create sebuah diskusi yang seolah-olah kita sedang berbicara di atas Gunung Semeru misalnya, kan bisa juga gitu. Itu kan salah satu yang ke depan. Dan apa namanya startup yang mengarah ke sana seperti itu ya. Ini saya mengambil contohnya yang akustik dari tadi karena bidangnya di situ. Nanti kalau saya ambil contoh yang lain diomelin banyak orang nanti. Tapi intinya adalah LPK itu kami lebih fokus pada startup atau wirausaha yang basisnya adalah teknologi. I see. Ya, teknologi di dalam konteks ITB ya. Jadi ITB itu kan konteksnya science, teknologi, seni dan bisnis gitu ya. Tapi tetap basisnya teknologi. Oke, ini di bidang-bidang itu. Ini yang saya temukan jadi kan setelah review dari BRIN itu di akhir tahun kemarin saya juga melakukan semacam kayak monitoring gitu, monef ke beberapa kampus-kampus, terutama yang di luar Jawa sih. Ada juga yang di Pulau Jawa, cuman yang kebanyakan swasta atau belum jadi BHMN ya, belum naik statusnya lah seperti itu. Banyak yang beranggapan main atau objek utama dari lembaga inkubator atau misalnya lembaga ya semacam LPIK di kampus-kampus masing-masing itu, objek utamanya adalah mahasiswanya gitu, bagaimana mengarahkan mahasiswanya menjadi entrepreneur. Jadi kebanyakan yang saya lihat malah agak miss di bidang bagaimana pemanfaatan hasil riset atau inovasi yang dilakukan oleh dosen gitu. Padahal kan sebenarnya
mahasiswa nih mengalir gitu kan, 4 tahun hilang gitu kalau S1 kayak gitu. Sedangkan kalau dosen kan memang ditugaskan seperti ya meneliti, mengajar juga pengabdian pada masyarakat kan kayak gitu. Nah kalau LPIK atau ITB secara keseluruhan ada juga nggak arah untuk ya kayak komersialisasi teknologi dari dosennya yang dilakukan secara lebih terstruktur kayak gitu, Pak? Ya, Apakah itu LPIK atau lembaga yang baru tadi itu ya? Saya agak miss tadi deh, Pak. Iya, jadi kalau sebelum ada lembaga yang baru itu memang ada di LPIK peran itu ya. Jadi sebenarnya kan peran wirausaha startup itu kan ada dua sisi ya. Satu sisi adalah pembinaan tadi yang disebutkan Mas Panji, fokusnya memang mau tidak mau harus ke mahasiswa karena mereka lah yang kemudian nanti harus berperan di situ. Kalau dosennya kan stay di kampus ya. Kecuali kalau dosennya kemudian mau keluar dan membentuk bisnis dan tidak mengajar lagi, nah itu urusan lain. Tapi ada juga sih sebenarnya dari sisi dosen yang kemudian masih tetap di kampus, tapi pada saat yang sama juga punya karyanya itu kemudian dijalankan oleh orang lain, pihak ketiga gitu ya, dalam hal ini alumni atau misalnya industri partner dan sebagainya menjadi sebuah startup atau menjadi sebuah perusahaan yang kemudian berkembang besar. Itu yang kita coba tangani juga sebenarnya. Contohnya misalnya Katalis Merah Putih lah, katanya itu kan sebenarnya hasil riset dosen ya yang kemudian dikembangkan menjadi joint venture company begitu ya. Jadi hak intelektualnya dipindahkan menjadi saham gitu dari sisi ITB, sehingga nanti baliknya ke kampus ke inventornya dalam bentuk bagi hasil dari sisi sahamnya. Atau bisa juga dosen punya paten, kemudian patennya itu dilisensikan ke perusahaan atau ke startup gitu ya, dijalankan oleh orang lain, kemudian inventornya dapat insentif dari itu. Jadi ada itu dikelolanya di LPIK juga. Cuma dengan adanya lembaga baru sebagian nanti akan dipindahkan ke sana. Jadi kembali ke sisi pembinaan, fokusnya memang mau tidak mau ke mahasiswa. Ya. Tetapi startup dan wirausaha atau inkubator bisnis katakanlah begitu ya, itu nanti dikembangkan selanjutnya menjadi akselerator, mau tidak mau memang harus ada sisi marketingnya juga kan ya, sisi jualannya, dan itu memang selama ini memang belum kita banyak garap ya. Jadi kita berharap nantinya sisi marketing ini ada di lembaga baru tadi. Jadi kita fokusnya memang tetap ke pembinaan, baik untuk adik-adik mahasiswa gitu, untuk menjadi player nantinya, atau membantu para dosen yang kemudian ingin menerapkan atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan dari sisi riset dasar sampai kemudian menjadi produk yang komersial gitu ya, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang gitu ya. Itu perlu digarap juga. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau menurut saya. Cuma memang ada sisi pembinaan dan ada sisi marketing ya. Dua-duanya harus jalan dengan baik ya. Itu bisa sebelum ada lembaga baru memang tanggung jawabnya LPIK, dan kita memang belum banyak bermain di sisi yang tadi, ke sisi marketing ya selama ini. Kita masih fokusnya lebih ke pembinaan. Jadi menciptakan startup, terus nanti difasilitasi untuk mendapatkan pendanaan dari partner, itu sudah dilakukan begitu ya. Tetapi selama ini porsinya itu masih lebih banyak ke pembinaan. Jadi statement tadi menjadi tidak salah bahwa di sebagian besar LPIK itu fokusnya memang ke mahasiswa memang. Untuk kewirausahaan aja ya, tapi kalau untuk program riset inovasinya itu fokus kita lebih banyak ke dosen sebenarnya. Iya, karena meneruskan apa yang dilakukan di LPPM tadi. Jadi di LPPM itu kan dari riset dasar 1 sampai dapat prototipe skala lab, kemudian dikembangkan menjadi skala industri dan sebagainya, itu kan nggak bisa lagi di handle di LPPM, jadi harus di-handle-nya di LPIK. Nanti begitu sudah siap untuk komersialisasi, perlu dicarikan partner supaya dia menjadi produk yang siap diindustrialisasi gitu ya, atau industrialisasi dulu baru komersialisasi.
Iya, iya. Karena yang saya lihat begini Pak, jadi ada beberapa, memang tidak kadang-kadang terlalu berlebihan juga ya kalau di beberapa lembaga pemerintah berbasis riset ya, di kayak LIPI ataupun ya LIPI mungkin udah nggak ada sekarang, apa ya lembaga-lembaga riset seperti itu gitu, yang terlalu nge-push penelitinya menjadi entrepreneur. Menurut saya tidak tepat juga tuh. Jadi kan ada beberapa kegiatan tuh yang kayak ya udah jadi peneliti mah kalau Ya, pengen neliti. sama dengan dosen kan. Betul. Dosen menjadi entrepreneur boleh. Boleh ya. Nggak ada yang melarang kan sebenarnya ya. Tetapi tugas utamanya tetap membina mahasiswa gitu, mau tidak mau. Betul. Gitu ya. Cuma perbedaannya kalau yang saya lihat ya, misalnya beberapa tahun yang lalu saya sempat hadir di pitching competition-nya di China, di Shenzhen pada waktu itu. Salah satu yang menarik adalah saya sering hadir gitu di pitching competition di Indonesia, di mana-mana kayak gitu. Yang di Shenzhen itu di China yang kebanyakan portofolio, kalau presentasi pitching gitu kan ada apa ya, tim member lah atau anggota tim yang dipresentasikan gitu. Kebanyakan tuh S3 gitu loh. Doktor, memang researcher di mana itu jadi background portofolionya gitu loh. Jadi oke, dia adalah researcher dari universitas apa, dia adalah CTO kami, dia adalah apa di mana, dia adalah ini kami gitu. Jadi level inovasinya atau ya inovasi lah ya atau invensinya itu cukup incremental gitu, apa maju gitu loh dibanding kalau yang saya lihat kalau di Indonesia ini S1 belum tentu lulus atau misalnya ya S1 lah gitu. Jadi ya karena tadi jadi artinya gitu. kan tadi kan statement awalnya itu apa namanya startup di kita itu yang sebagian besar itu bukan yang teknologi base gitu ya. Jadi memang kebutuhannya memang bukan S3 jadinya. Kalau kita bicara soal S3 startup teknologi base, maka mentornya mau tidak mau harus yang menguasai teknologi kan gitu harusnya kan. Jadi menjadi dosen di perguruan tinggi sekarang itu menjadi double load jadinya kalau menurut saya gitu kan kira-kira kan. Kalau mau main di situ ya makanya tidak banyak dan sebenarnya kebutuhannya kan juga karena misalnya ITB punya 1.500 dosen begitu ya, yang bermain 3% di area situ sudah bisa bagus itu. 3% itu kan sekitar 50 orang gitu ya kurang lebih. Apakah sama juga jadinya kayak yang kita bahas masalah akustik dan tadi ya. Jadi jangan-jangan memang kenapa belum terlalu banyak yang teknologi base. Oke, mungkin ada yang teknologi tapi tidak terlalu advance lah gitu ya di Indonesia gitu. Jadi levelnya masih inovasinya mungkin belum terlalu tinggi gitu level inovasinya. Apakah sama case-nya dengan yang kasus tadi di akustik? Memang ya tarik ulur antara market dengan marketnya belum butuh gitu. Bukan, marketnya sudah diisi oleh yang dari luar masalahnya. Isi. Ya kan, tarik ulur itu kan. Sebenarnya kan selama ini begitu ya. Tentu saja katakanlah misalnya negara tangga punya produk kan dia harus jualan paling cepat revenue-nya ya ke Indonesia gitu kan. Mau tidak mau sehingga ya kita bertarung ya dengan teman-teman itu. Ya kita pilihannya kan maunya ada modalnya itu mau revenue-nya cepat balik atau kan gitu. Ya, kalau selama dengan kondisi saat ini fine aja ya tetap akan begini masih cukup lama gitu artinya tingkat konvergensinya menuju ke kebutuhan bahwa startup berbasis teknologi yang dikembangkan Indonesia itu lebih cepat itu menjadi masih perlu naiknya masih pelan-pelan. Tetapi menuju ke sana saya kira karena sudah cukup banyak kan ya yang teknologi misalnya katakanlah Gojek misalnya ya, sorry merek boleh nggak nih? Nggak apa-apa Pak. Ya itu kan dari sisi bisnisnya mungkin bukan teknologi base gitu ya, tetapi dari sisi sistem yang dibangun itu data science banget itu kan kira-kira kan gitu kan muncul di sana dan itu ada dan bisa gitu ya. Ya kalau yang seperti itu kemudian dikembangkan di sektor-sektor lain dan saya kira playernya juga harus kalau diperbanyak mungkin somehow nanti kalau semuanya lancar harusnya begitu yang terjadi kan. Kita tidak hanya sekedar market tetapi juga produsen begitu ya di dalam konteks itu.
I see. Korea bisa melakukan dengan waktu cepat gitu ya misalnya, tapi kita untuk menuju ke sananya itu mungkin lambat gitu ya, tapi yang perlu dijaga itu. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa institusi-institusi yang menghela itu seperti ITB misalnya itu dengan cepat berpindah dari establishment yang ada ke establishment baru gitu kan. Sebenarnya kan masalahnya kan itu saja. Jadi ITB mungkin pada saat 50 tahun lagi, 50 tahun yang lalu itu naik gitu ya. Kemudian stable di satu tim. Nah, ini harus pindah ke level establishment yang baru. Apa namanya? Tanpa harus melupakan yang Iya. Nah, itu tidak hanya dialami oleh ITB, saya kira UGM, UI, Unair, dan dengan munculnya kampus-kampus baru yang progresif gitu, saya kira akan menjadi bagus menurut saya dari sisi selama dikelolanya tidak sekedar kompetitif ya, jadi artinya sisi kolaboratifnya harus juga digarap gitu, karena kalau semuanya dibuat kompetitif yang ada nanti jadi jadi kontraproduktif kalau menurut saya. Ya betul. Jadi kalau ada yang mulai dari nol sementara di tempat lain sudah ada 30, ya kenapa tidak kolaborasi aja? Betul. Kadang-kadang justru itu kan masalah mindset ya, jadi artinya mindset dan ego, Pak. ego ya, itulah kira-kira ya. Jadi itu yang tidak mudah karena memang PR-nya kita itu di situ dan mudah dikilik-kitik sama mereka yang pengennya kita jadi market aja. Iya. Dengan mudah bisa dimainkan gitulah kira-kira. Menarik banget ngobrol dengan Pak Joko nih. Banyak hal-hal yang kelihatannya disampaikan dengan halus gitu, tapi sebenarnya ada lapisan-lapisannya. saya ingat dulu ini, Pak. Ya nanti kalau saya sampaikan belatan gitu, ya. Salah persepsi nanti jadi rame. Iya. Saya mudah-mudahan yang dengar ngerti ya. Saya jadi ingat dulu saya pernah bukan diskusi, saya lagi laporan terkait dengan perkembangan tugas akhir atau apa gitu ya ketika tahun 2011 atau 2010 gitu pas lagi tugas akhir dengan Pak Joko gitu. Terus entah kenapa saya diskusi terkait dengan atau saya udah lulus itu ya. Aduh, saya agak lupa time frame-nya. Cuman saya kurang lebih bertanya gitu. Masalah kontribusi atau nasionalisme lah ibaratnya. Jadi kayak oh ya nanti balik lagi ke Indonesia berkontribusi terhadap negeri atau apa, waktu itu dalam konteks atau mindset saya adalah seperti itu gitu. Cuman Pak Joko waktu itu bilangnya ke saya adalah sebenarnya saya lupa kata-kata persisnya. Cuman Pak Joko bilang tergantung domainnya sebenarnya. Waktu itu Pak Joko bilang kurang lebih seperti itu, tergantung domainnya. Kalau kita domainnya adalah lebih ke ya karena kita sama-sama Muslim waktu itu lebih ke akhirat kayak gitu ya. Sebenarnya kan tidak dinilai kamu kontribusinya di Indonesia, tapi kalau kamu kontribusinya di luar terhitung pahala juga seperti itu. Jadi saya justru kebanyakan kalau dengan dosen-dosen tuh obrolan-obrolan di luar kelas Pak yang saya. Ya kebayang nggak kalau misalnya kita semua negara di dunia ini itu fokusnya pada jadi produsen gitu, startupnya produsen, terus marketnya sopo? Iya betul. Jadi kan tetap harus ada balancing ya. Jadi market itu nggak salah juga gitu kan, tapi ya jangan kebangetan gitu ya, kira-kira kan gitu kan dasarnya kan. Jadi mestinya kita ada hal-hal yang harusnya kita bisa sendiri. 2 tahun terakhir ini mengajarkan banyak hal tuh misalnya soal produk alat kesehatan gitu ya. Di awal itu kan gitu paniknya kita kan ya, banyak hal yang kita tidak punya gitu ternyata. Tidak mampu menghandle situasi, tapi ternyata bisa kok kalau diberi kesempatan gitu kan. Jadi kan ini masalah masalah mindset balancing antara kita produce atau kita beli gitu ya. Nah ini memang kalau ditarik lagi masalahnya nanti pada pemilik modal memang yang mau tidak mau kan pasti.
Jadi Iya. Kalau program pembinaan terdekat apa nih Pak LPIK? Apakah lagi opening ini? kita sedang jalan 2 bulan lalu ya, kalau ya sebulan lalu rasanya mulai ada ada TOP ya, kita ada pembinaan, dan barusan juga ada call lagi rasanya dicoba diamati di Instagramnya LPIK ya. Kita sedang rekrut talent juga rasanya, rekrut tenan gitu. Biasanya kita punya CEO meeting ya, mempertemukan startup kita dengan calon partner, tapi karena kondisi pandemi ini jadi serba salah jadinya. Kita sedang mencari sistem yang pas gitu ya, seperti apa gitu. Kemudian program-program yang diintroduce oleh BRIN itu juga karena kita juga coba manfaatkan sebesar-besarnya ya. Programnya Kedereka, Ristek Dikti juga saya kira Dikti Ristek itu juga bagus sebenarnya untuk membangun wirausahawan muda atau startup gitu ya, termasuk berpartner dengan mereka yang sedang berkembang. Saya kira banyak sekali kesempatan, hanya tinggal itu tadi, selama programnya tidak nanggung dan berhenti di tengah jalan itu sebenarnya akan bagus sebenarnya continue. Jadi menjamin bahwa kontinuitas pembinaan dalam tanda kutip ya, bukan dibina terus, tapi pembinaannya itu sampai tuntas gitu ya. Nah, itu yang tidak mudah. Jadi kita bicara konsistensi nih, karena itu faktornya banyak sekali, dari sisi orangnya sendiri, kemudian dari sisi dananya tentu saja ya, dan dari sisi daya dukung dari regulator. Itu yang tidak bisa kita hindari juga. Jadi kalau kita mengembangkan alat teknologi kesehatan kemudian diputuskan impor gitu ya, berhenti semua lah udah pasti. Iya betul. Iya. Dan saya balik lagi ke yang tadi di awal ya Pak Joko sempat ceritakan, kalau memang arahnya nanti apalagi menciptakan entrepreneur, apalagi dan juga nanti dari struktur ITB-nya udah mulai ada diarahkan ke ITB Technopark atau Innovation Park tadi itu ya. Ya, karena kita inginnya kan di 2025 itu menjadi apa namanya sih istilahnya apa ya? Entrepreneur University. Entrepreneur University lah ya. Jadi mau tidak mau ya memang ekosistem inovasinya harus strong. Kalau enggak ya sama aja bohong kan ya. Betul. Kita ngomong-ngomong tapi tidak punya sistem yang memberikan contoh bahwa ekosistem inovasinya dibangun mulai dari sisi riset dasar sampai menjadi produk yang real dan berimpact besar ke masyarakat, setidaknya ke bangsa gitu kan. Ya. Ya kalau misal ditanya produk ITB sekarang ada di pasaran apa, coba Pak Ji bisa nyebutin? Produk alumni ITB mungkin saya tahu. Nah, kalau tapi yang dibangun dari awal di ITB ya salah satu contohnya misalnya katalis merah putih ya, kita ingin lebih banyak yang begitulah ke depan kira-kira. Betul. Herbal cukup banyak, fitofarmaka kan sudah mulai juga banyak yang muncul ya dari kegiatan riset yang kemudian dikembangkan oleh alumni menjadi produk. Nah, kegiatan yang terkait dengan apa yang dikembangkan teman-teman di PAU Microelectronics kan juga sudah mulai banyak yang dipakai. Nah, kita ingin itu diperbanyak supaya dengan mudah setiap alumni itu kalau ditanya, oh itu produk ITB gitu lah kira-kira. Nah, bukan masalah apa ya, bukan masalah untuk membanggakan diri atau kita lebih hebat dari yang lain, tapi itu wujud dari tanggung jawab kalau menurut saya. Gitu kan. Karena kalau tidak ada itu, artinya lulusan kita memang tidak kompetitif jadinya kan. Harusnya tetap kembali ke tadi, jadi bahwa startup ataupun bisnis incubators atau accelerators yang kita hasilkan memang harus berbasis pada budaya ilmiah unggul yang kita miliki gitu, atau berbasis pada teknologi yang dihasilkan dari sejak penelitian dasar. Iya. Oke Pak, ini kita obrolannya udah cukup panjang nih, udah lebih dari ininya.
Mungkin terakhir ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi Pak yang belum sempat saya tanyakan atau kita nanti panjang lagi. Tapi intinya begini, jadi artinya tanggung jawab untuk kemajuan bangsa ini itu memang salah satunya itu menjadi tanggung jawabnya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, karena mau tidak mau mereka lah yang menghandle calon-calon yang akan menjadi player nantinya gitu kan ya. Tapi itu tidak bisa sendiri. Jadi artinya mau tidak mau support dari industri, support dari masyarakat dan support dari regulator harus jadi satu. Tidak bisa enggak. Ya, kalau semuanya maunya diserahkan pada perguruan tinggi ya nanti jadi kabur ya, seperti yang tadi dibilang bahwa nanti semua dosennya mau jadi entrepreneur, terus siapa yang ngajar mahasiswanya, nggak ada kan. Gitu. Ya, super sekali Pak. Ini Jokosa ya, nggak ada ini Pak. Karena Jokowi jadi Jokosa. Jokosar, nggak ada yang mau enak. Oke, thank you Pak Joko. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Terima kasih juga yang udah dengar sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya dan ada yang bisa diambil. Amin. Jadi terima kasih sudah diundang juga. Jadi saya bisa promote teknik fisika juga yang selama ini tidak banyak dikenal orang, gitu ya. Jadi kalau mumpung ini masih masa-masa meskipun yang SNMPTN udah lewat begitu ya, tapi masih ada SBMPTN, Mandiri dan seterusnya. Jangan ragu-ragu untuk masuk teknik fisika begitu ya, karena lengkap. Namanya saja yang mungkin menakutkan gitu ya barangkali. Tapi kalau sudah masuk lulus ya jadi misalnya seperti Mas Panji ini kan jadi tidak menakutkan gitu kan. Artinya kita bisa bicara banyak hal, bisa fleksibel untuk berkiprah di mana saja gitu, karena basis keilmuannya sudah dibekali dengan cukup gitu. Oke. Gitu. Barangkali terima kasih sudah diundang ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah-salah, ini saya tidak mempersiapkan apapun, jadi saya ngikutin aja mau bicara soal apa. Ngobrol santai aja sih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Joko, terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Baik. Salam sehat semuanya.